Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laskar Muhammad Arkana. Kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di Mikrotik. Nah, di sini saya masuknya pakai IP. Nah, biasanya tuh kalau router baru dia masuknya pakai subnet mask. Nih, kayak gini nih. Nah, biasanya tuh kalau kayak gitu tinggal masuk pencet connect aja tuh masuk dia ke dalam routernya. Nah, habis itu di sini ada session. Nah, di sini tuh ada session. Wah, kenapa nih guys? Nah, ada session, ada setting, ada dashboard. Nah, di sini ada dashboard nih, gunanya untuk ini, untuk new save as, auto save, close all windows. Nah, di sini ada setting. Ini buat nge-hide password sama gak usah nge-hide password gitu. Nah, Mikrotiknya putus guys. Sebentar. Nah, udah masuk lagi. Nah, tuh kan masuk lagi. Nah, di sini tuh buat ngumpetin password. Nah, di sini habis itu ada zoom in, zoom out. Ini zoom in, zoom out. Nah, contoh passwordnya tuh gini nih. Nih. Bentar. Nah, kan ini nggak ada tuh passwordnya bintang. Nah, kalau ini tuh jadi kalau nggak dinyalain, jadi dia ada tulisannya. Habis itu ada quickset sama capsman sama quickset tuh kita belum diajarin. Nah, kita baru. Nah, habis itu di sini ada interface tuh buat ngelihat port mana sih yang nyolok gitu sama yang running. Nah, ini saya pakainya port 2 tuh nih. Ada port buat PoE, port 2, port 3, port 4 sama buat sambung ke PoE lain. Nah, habis itu ada namanya wireless tuh buat nembak ke wifi. Jadi routernya bisa mengatur jaringan yang ditembak. Ini di sini saya wifi-nya pakai kabel, udah nggak pakai wireless. Jadi dari router pakai kabel ke router, habis itu ke wifi di routernya. Nah, habis itu di sini ada bridge kita belum belajar. Bridge ada switch, ini juga belum nih. Sini ada IP. Nah, di IP itu banyak, ada counting, addresses, cloud, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DNS, firewall, hotspot, IPsec, gate control, networks dan lain-lainnya. Nah, di sini. Nah, pertama di addresses dulu. Addresses tuh buat bikin di header, buat naruh IP di router ya, di header 2-nya. Jadi setiap header tuh IP-nya bisa beda, setiap port tuh IP-nya bisa beda-beda. Misalkan nih saya di port 2, IP-nya 3031. Tapi kalau buat di port 3 bisa beda.
misalnya 10.10.1/24 atau /25 /25. Nah, habis itu, nah di sini saya ada yang lupa. Nah, di sini tuh ada tambah, ada centang, ada X tuh buat ngeblok gitu, lihat nih tuh, buat disable. Nah, sama kalau ini buat enable lagi. Nah, jadi kalau di disable yang pakai header 4 nggak bisa masuk. Nah, habis. Nah, pokoknya setiap ada centang X tuh gitu. Nah, kalau ini buat namain gitu. Nah, ini tuh buat namain. Nah, kayak gini nih. Pascal gitu. Habis itu ada addresses cloud belum kita DHCP itu buat IP otomatis. Nih saya dapat IP-nya tuh otomatis, jadi tinggal interface WLAN 1, habis itu tinggal apply. Nah, dapat IP buat wifi-an gitu. Nah, habis itu di sistem mati lagi ada DHCP relay belum, DHCP server kayaknya belum. Nah, DNS tuh buat minjem server. Kita punya server Google aja. Nah, apply. Oke. Nah, DNS. Nah, gunanya gitu. Nah, habis itu ada lagi fitur di IP itu, ada fitur firewall. Firewall tuh buat ngeblok gitulah. Nah, habis itu, nah sisanya ini belum belajar, ini belum. Ini sistem tuh ada upgrade, certificate, clock, console, disk, health, story tuh history tuh dipakainya kapan gitu. Ini historinya tuh apa yang sih yang udah diubah, apa yang diubah gitu, kayak history kayak biasanya lah. Nah, di sistem tuh clock tuh buat ngatur tanggal sama jam tuh. Nah, habis itu di IP lagi, di sistem ada identity buat ganti nama tuh. Ini contohnya Laskar 09. Play. No, Laskar 09. Nah, dah. Habis itu ada package tuh buat ngelihat fitur-fitur apa aja sih yang di situ tuh. Nih, lihat nih, ada routers, ada jadi fiturnya ini yang bisa, yang ada di router ini tuh ini. Nih, tuh, ini ada remang-remang, tinggal kita enable aja. Schedule for enable. Nah, ntar tinggal di reboot baru dia bisa enable. Di reboot tuh kayak di refresh. Ini ada not tuh ya begitulah. Jadi habis itu ada password tuh buat ganti password. Tadi tuh saya passwordnya itu. Nah, habis itu ada reboot kayak tadi yang saya omongi itu kayak refresh. Seperti saya beritahu itu kayak refresh. Reset configuration tuh buat ngereset konfigurasinya. Nah, di sini ada keep configuration, caps mode, no default configuration, no do not backup. Keep configuration tuh biar dia nge-keep. Nah, kalau caps mode apa ya? Saya lupa. Nah, kalau no default tuh jangan ada konfigurasi pas di reset. Jadi dalamnya tuh kosongan. Nah, kalau do not backup tuh jangan di backup. Habis itu ada record ya udah lanjut.
Lanjut, habis itu ada port. Port tuh kita belum ini. Nah, habis itu ada resource. Resource tuh router kita. Routernya kayak spesifikasi routernya, spesifikasi router. Spesifikasi router, habis itu sistem ada apa lagi? Ada router board, ini belum shutdown ya shutdown. Nah, habis itu sini ada file. Yang ini belum belajar. File tuh buat nge-backup, bisa buat nge-backup, bisa buat backup. Nah, ini tuh kita juga belum. Nah, backup tuh kayak gini. Namanya apa? Nah, ini buat backup. Nah, gitu. Habis itu ada lock. Lock tuh apa ya? Belum juga. Nah, habis itu ada new terminal nih buat kayak manual lah gitu, kayak import file gitu nih. Ini kayak import file gini, kayak config gitu, config pokoknya gitulah. Bisa buat ngeping juga, ping google.com. Nah, di sini jalan karena saya sudah pakai wifi, udah masuk DNS dan lain-lain itu. DHCP client itu ada pelajarannya lagi. Nah, cara biar ngegantiin ininya Ctrl C. Nah, habis itu ada exit ya, exit dari routernya new inbox tuh ini. Nah, tuh itu new inbox. Nah, habis itu ada, udah sih itu doang fiturnya, sisanya belum belajar. Nah, habis itu saya mau ngajarin buat nembak wifi. Pertama kita ke ini. Nah, kalau dia remang-remang seperti remang-remang lah intinya, tinggal dicentang. Nah, habis itu chat ini, habis itu scan SSID-nya wifi yang Anda pakai gitu. Ini kalau saya pakainya TKJ 2023. Nah, habis itu udah nge-scan ke security profile, masukin password, namanya terserah, modenya dynamic case. Nah, ini mode-mode password, jenis-jenis password. Nah, kita centang semua karena kita nggak tahu passwordnya apa, jenis password yang di wifi nya apa. Nah, tinggal masukin passwordnya, ditinggal di oke. Habis itu udah, kalau udah R berarti dia udah. Nah, cara wifi yang pakai kabelnya tuh masuk ke IP, fitur IP DHCP client. Nah, tambah WLAN 1. Nih, interface WLAN 1. Habis itu, nah dia bakal dapat IP kan. Nah, habis itu udah. Habis itu kita ke firewall, ke DNS. Nah, DNS masukin Google, server Google tuh 88, dynamic IP-nya 888. Nah, habis itu kita ke firewall. Nah, ke NAT, habis itu ke general, SC-nya source NAT, interface-nya WLAN 1, nih WLAN 1. Nah, habis itu kita di actionnya mesh squared. Nah,
Habis itu udah tuh, fiturnya itu aja sih yang baru kita pelajari, sama ilmu-ilmunya ada upgrade, downgrade, enable, disable, pasang IP. Nih saya contohin pasang IP. IP-nya tuh buat header 3 contohnya. Ini kan 10.10.10/24/24 header 4 contoh, jangan, header 3 apply. Nah ini bakal dapat networknya 0 ya, karena subnettingnya emang gitu sih, header 3 udah. Habis itu udah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.